فيها Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan keberkahan dan manfaatnya serta barakahnya kepada kita sekalian di tempat ini dengan keberadaan para habaib, para ulama-ulama, para kiai, para asatidz yang mohon maaf walaupun tidak disebutkan namanya tidak mengurangi mahabbah dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita mohon kepada Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi untuk menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya, kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Sallu ala Muhammad. Dan akan diterjemahkan oleh Abdul Zaki bin Syahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-muwaffiq man syaa min ibadah liyuqidhahu min al-ghafalat. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi taufik bagi siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan mereka daripada kelalaian. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli al-ardi was samawat salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-a'immatul qaddah. Salawat serta salam dilimpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin bumi dan langit, juga dilimpahkan kepada beliau serta kepada keluarga-keluarga beliau yang merupakan para pemimpin yang dijadikan sebagai suri tauladan. Amma ba'd, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qad jama'ana wa iyyakum fi hadzal majlis quluban wa ajsadan insyaallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita pada majlis pada malam hari ini, telah mengumpulkan kita semua baik secara hati satu bagi kita dan maupun sebagai jasad-jasad kita insyaallah. Wa idza ijtama'at al-ajsad fa innama al-maqsud min ijtima'iha ijtima'u qulubi 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala li ajli suluki sabili ma da'ana ilayhi nabiyyuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya perkumpulan tubuh-tubuh atau jasad-jasad kita dimaksudkan untuk perkumpulan hati sanubari kita agar mendapatkan dan bisa menjalankan apa yang telah Nabi Muhammad SAW ajak untuk kita ikuti. Wa li ajli hadza fa ya ayyuhal hadiruna fi
وحذروا قلوبكم لتفقها مما جاءنا عن الله سبحانه وتعالى وما دعانا إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. Oleh sebab itu, wahai para hadirin, maka kumpulkanlah hati sanubari kalian untuk memahami apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk memahami apa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإن الذي يفقه بقلبه ويدرك بعقله ولبه ما أراد الله سبحانه وتعالى في وجوده في هذه الحياة حسن استقامته وسلوكه على طريق رسول الله. Karena sesungguhnya bagi mereka yang telah memahami apa dengan hati sanubari mereka dan telah mengerti dengan akal pikiran mereka apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kedudukan mereka di muka bumi ini, maka mereka akan memperbaiki dan menjadi bagus istiqomah mereka dalam menjalankan jalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kam min wahidin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jaa ila Rasulillah rubbama fi majlis wahid وربما سمع وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت واحد ففقها بقلبه وحسن استقامته. Ada beberapa sahabat yang mungkin duduk bersama Nabi Muhammad SAW, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW hanya dengan pertemuan sekali saja, atau dengan majlis satu kali saja, atau mendengar atau memahami dari Nabi Muhammad SAW sebuah hadis saja, akan tapi dia mengerti dengan hati sanubarinya sehingga dia memahami dan memenuhi hadis sanubarinya sehingga dia memperbaiki istiqomahnya. Jaa fi hadis an sallallahu alaihi wasallam anna rajulan jaa ilayhi wa qala ya Rasulullah ma farad li ma alladhi faradahu Allah alayhi. Diriwayatkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa datang seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, apa yang telah Allah fardukan atau wajibkan atasku? Fadzakara lahu arkan al-Islam, an tashhada an la ilaha illallah wa anni Rasulullah wa tuqimu shalah wa tu'ti zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait. Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan memberikan jawaban rukun-rukun Islam, yaitu dengan bahwasanya engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya aku Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Engkau mendirikan salat, engkau mengeluarkan zakat, engkau berpuasa dan mendirikan haji. Faqala ar-rajulu ba'da an sami'a min an-nabiy ma sami', ya Rasulullah, wallahi la azidu 'ala dhalika wa la anqus. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaqa. Kemudian orang tersebut berkata kepada Rasulullah setelah mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, demi Allah aku tidak akan menambah dari apa yang kau berikan tadi dan aku tidak akan menguranginya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, orang tersebut telah memahami dan mengerti jika dia benar atas ucapannya. Fahimal kalimat min nabiyina sallallahu alaihi wasallam فقصد العمل بها والتمسك بها فقال أمسكوا ذلك ولا أزيد عليه فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالفوز إذا صدق واستمر على ذلك العمل وعلى ذلك الطريق. Orang tersebut mendengar dan memahami apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dan dia berteguh atau berusaha untuk memahami dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan penuh hati sanubarinya, serta berusaha untuk menjalankan sekuat-kuatnya dalam beristiqomah menjalankan apa yang diinginkannya. Karena keinginan yang kuat tersebut, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bahwasanya dia jika bersungguh-sungguh dan terus menjalankan apa yang diniatkan dan apa yang dikehendakinya tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia keberhasilan di hari akhirat kelak. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة استقبل بطلع البدر علينا كما سمعتم في القصيدة. Ketika Rasulullah SAW sampai atau tiba di kota Madinah, diterima oleh penduduk Madinah dengan qasidah-qasidah yang telah disebutkan tadi Tala al-Badr. وكان من اليهود من علمائهم وأحبارهم عبد الله بن سلام قد قرأ التوراة وعرف فيها وصف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. Dan ketika itu Abdullah bin Salam merupakan salah satu ulama Yahudi
yang merupakan salah satu ulama besar dari kaum Yahudi, telah membaca kitab Taurat dan telah mengetahui dan memahami sifat dari Nabi Muhammad SAW yang telah dijelaskan di dalam kitab tersebut. Allah fi kutubihi al-mutaqaddimah qad dzakara nabiyana sallallahu alaihi wasallam bi wasfihi wa qala fi kitabina al-Qur'an ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab terdahulu menjelaskan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah turun suatu kitab kecuali menjelaskan sifat-sifat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka di dalam firman Allah bahwasanya mereka mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaikan mereka mengetahui anak-anak mereka. Falamma ja'a an-nabiyyu ila al-Madinah ja'a Abdullah bin Salam qala فنظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما نظرت إليه عرفت أنه ليس بوجه كذاب. Ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, datang kepada Rasulullah Abdullah bin Salam tersebut. Kemudian dia berkata, ketika aku melihat wajah Nabi Muhammad SAW, demi Allah aku tidak melihat dari wajah tersebut wajah seorang pembohong. ذلك أن الوجوه لها علامات. كما قال الله سيماهم في وجوههم فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكيف بالنظر إلى طلعته المنيرة صلوات الله وسلامه عليه شرفنا الله وإياكم بالنظر إلى وجهه. Sesungguhnya di dalam wajah-wajah tersebut terdapat tanda-tanda dan bagaimana jika wajah tersebut adalah wajah Nabi Muhammad SAW. Difirmankan juga oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tanda-tanda mereka orang-orang beriman terdapat pada tanda-tanda mereka orang-orang beriman, tanda kesujudan dari mereka terdapat di dalam wajah-wajah mereka, dan bagaimana dengan cahaya yang dipancarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan memandang kepada wajah Nabi Muhammad SAW. Kalau sahabat yaqulun inna na'rifu sururuhu sallallahu alaihi wasallam wa farah qalbihi fakana idza surra istanara wajhuhu ka'annahu qit'atu qamar. Dahulu kala sahabat berkata, kami mengetahui kebahagiaan dan kesenangan hati sahabat Rasulullah SAW karena dengan kebahagiaan tersebut kita bisa melihat dari wajah Nabi Muhammad. Jika beliau sedang bergembira, maka beliau wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama. Sallallahu wasallam alaihi. Faqala Abdullah bin Salam, "Lamma ra'aytu wa'aftu bi wajhihi 'alamat as-sidq fihi, wa kana awwala ma sami'tu bi udhni annahu kana yaqul, ayyuhan nas, afshu as-salam wa at'imu at-ta'am, wasilu al-arham, wa sallu bil-laili wan-nasu qiyam, tadkhulul jannata bi salam." Kemudian diriwayatkan melalui Abdullah bin Salam tersebut berkata, ketika aku pertama kali melihat Nabi Muhammad SAW, ketika pertama kali aku lihat wajahnya, mengetahui bahwasanya di wajah tersebut terdapat wajah kebenaran. Dan pertama kali yang aku dengar dari ucapan Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau berkata, wahai manusia, wahai para penduduk, sebarkanlah salam di antara kalian, saling memberikanlah makanan di antara kalian, saling menyambunglah silaturahmi di antara kalian, bangunlah kalian qiyamul lail, tahajud ketika orang-orang sedang tidur, maka kalian akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan keselamatan. Awal nazar min Abdullah bin Salam wa awal istima' li hadha al-kalam min khair al-anam haraka fi qalbihi hada'iq al-islam fashahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah fadakhala ila al-islam. Ketika itu Abdullah bin Salam pertama kali pandangan pertama melihat wajah Nabi Muhammad SAW dan pertama kali mendengar ucapan dari Nabi Muhammad SAW yang mana dengan ucapan dan pandangan tersebut menggerakkan hati sanubari dari Abdullah bin Salam sehingga dia menemukan hakikat keislaman, sehingga dengan hakikat keislaman yang didapatkan dari hati sanubarinya tersebut dia masuk dan bersaksi bahwa dia Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan dia masuk kepada Islam. فكان يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى عبد الله بن سلام. Dan Rasulullah SAW mensifatkan Abdullah bin Salam itu dengan ucapan, barang siapa yang ingin melihat wajah atau barang siapa yang ingin melihat sosok orang penghuni surga, maka lihatlah Abdullah bin Salam. أدرك هذه المنزلة هذا الإمام هذا الصحابي عبد الله بن سلام بحسن استماع وحسن نظر.
Sayyidina Abdullah bin Salam tersebut mendapatkan kedudukan yang seperti itu dikarenakan dia memperbaiki atau mendengar dengan baik serta melihat atau memandang Rasulullah pun dengan baik. لهذا قال العارفون أن السمع والبصر نعمتان بابان مثل هذه الأبواب منهما وبواسطتهما يصل إلى القلب كل ما تسمع وما ترى. Untuk itu dikatakan orang-orang arif mengatakan bahwasanya penglihatan dan pendengaran merupakan dua kenikmatan, merupakan dua pintu menuju hati sanubari, yang mana dengan dua pintu tersebut yang memasukkan ke dalam hati sanubari apa-apa yang didengar dan apa-apa yang dilihat. فما يبصره الواحد منا من مناظر من خير أو من شر صور تلتقط بهذه العين كما تلتقط بشاشة الكاميرا والصورة فيصير بعد ذلك حفظها في القلب. Apapun yang dipandang oleh seorang, apapun yang dilihat oleh penglihatan manusia, bagaikan gambar-gambar atau segala sesuatu yang dilihat, maka penglihatan tersebut menangkap gambar tersebut dan memberikan hasil yang disimpan melalui hati sanubari. وما يستمع إليه الإنسان والواحد منا بأذنه من خير أو من شر فكأنه مثل ما يسجل من هذه الأجهزة فمنه بعد ذلك يحفظ ويدخل إلى القلب. Dan apapun yang kita dengar, baik hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang buruk, akan masuk ke dalam telinga kita bagaikan suara-suara yang masuk ke dalam rekaman-rekaman. Kemudian rekaman tersebut akan disimpan melalui hati sanubari orang tersebut. وبواسطة هذه المسموعات وهذه المنظورات يتكون في القلب فقه أو غير فقه. Maka dengan penglihatan atau pendengaran tersebut dan apa-apa yang ditangkap oleh penglihatan dan pendengaran tersebut, maka akan berkumpul di dalam hati sanubari, maka akan memberikan suatu hasil, suatu pemahaman ataupun tidak. يتكون في القلب فهم للدين أو تضييع للحقائق. يتكون في القلب حسن النية والعزيمة على المتابعة بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أو الإهمال لها والتضييع. Maka apa yang ditangkap tersebut merupakan suatu pemahaman untuk meninggikan atau mendapatkan pemahaman atas hakikat-hakikat agama atau melalaikan dari hakikat-hakikat agama tersebut. Atau dengan penglihatan dan pendengaran tersebut akan terbentuk suatu pemahaman mengenai niat-niat yang baik atau pelalaian atas semangat dan niat-niat yang baik tersebut. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, berikanlah kabar gembira terhadap hamba-hambaku yang mendengarkan hal-hal yang baik kemudian mengikuti apa yang dia dengarkan atas apa-apa yang baik, maka mereka itulah orang-orang yang berakal. وذكر الله سبحانه وتعالى أنه هيأ من الإنس والجن أقواما وأعدادا لهم قلوب لم تفقه ولهم أعين لم تبصر حقيقة البصر ولهم آذان لم تعرف حقيقة الاستماع. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kaum-kaum dari golongan jin dan golongan manusia yang mana di antara kaum-kaum tersebut memiliki hati sanubari yang tidak memahami atas hakikat suatu agama. Kemudian mereka juga memiliki penglihatan namun tidak dapat memahami penglihatan yang sebenarnya, dan mereka memiliki telinga-telinga namun tidak mendapatkan pendengaran yang sebenarnya. لم يحسنوا استخدام الأعين والأسماع فيما يهديهم وفيما ينفعهم في دينهم ودنياهم وإنما استعملوها في كل ما يجلب لهم من الغفلات فسماهم الله أنهم مثل الحيوانات والأنعام بل هم أضل سبيلا. Mereka tidak menggunakan apa-apa dari penglihatan ataupun pendengaran mereka terhadap apa yang diinginkan dari hakikat suatu agama, namun mereka menggunakan penglihatan dan pendengaran tersebut sebagaimana mereka menggunakannya terhadap hal-hal yang menjerumuskan mereka di dalam kelalaian, sehingga Allah Subhanahu wa taala menamai mereka bagaikan mereka seperti hewan-hewan ataupun lebih sesat lagi daripada hewan-hewan tersebut. وقرأها صريحة في قوله سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن
lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan di dalam firman tersebut dikatakan bahwasanya mereka memiliki hati sanubari, namun mereka tidak memahami dengan hati sanubari tersebut. Mereka memiliki pendengaran, namun mereka tidak mendengar sesungguhnya apa yang digunakan tersebut. Dan mereka memiliki penglihatan, namun mereka tidak menggunakan atau menangkap hakikat dari apa yang diinginkan dari penglihatan tersebut. Mereka itulah orang-orang yang sesat dan mereka itulah orang-orang yang lalai. في فقه هذا القلب الذي يتكون بهذا الاستماع والمناظر جاء رجل آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان لم يدرك عن حقائق من الدين والإسلام فقال يا رسول الله أشهد أتأذن لي وأسلم أتأذن لي يا رسول الله إذن لي في الزنا. Dari pemahaman yang telah kita bahas mengenai apa yang dimaksudkan tadi mengenai hadis al-Bukhari, pemahaman terhadap hakikat agama, datang seseorang kepada Rasulullah SAW, namun dia tidak memahami atau tidak menemukan hakikat tersebut, sehingga dia berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk berzina. Arada Rasulullah SAW an yusmi'a ba'da an ra'a wajhahu syarif sallallahu alaihi wasallam liyafqaha qalbah faqala lahu yaqulu nabi rajul atardahu li ummik qala la atardahu li ukhtik qala la هل أترضاه لابنتك؟ قال لا فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم. Kemudian Rasulullah setelah mendengar ucapan orang tersebut ingin memberikan pemahaman terhadap orang tersebut setelah memandang wajah Rasulullah SAW, maka Rasulullah ingin memberikan pemahaman tersebut dengan bertanya kepada dia, apakah engkau ridho jika perbuatan zina itu terdapat atau terjadi pada ibumu? Maka dia berkata tidak. Apakah engkau ridho jika perzinahan itu terjadi kepada saudara perempuanmu? Dia berkata tidak. Dan Rasulullah bertanya lagi, apakah engkau ridho jika perzinahan tersebut terjadi pada anak putrimu? Maka dia berkata tidak. Maka Rasulullah bersabda, begitu juga orang lain tidak ridho perzinahan terjadi pada ibu-ibu mereka, tidak ridho perzinahan tersebut terjadi terhadap anak-anak perempuan mereka, dan mereka pun tidak ridho atas perzinahan tersebut terjadi pada saudara-saudara perempuan mereka. فانصرف الرجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره رسول الله إلا بعد مدة مرت فقال له بعد أن رآه فلان ما فعل أسيرك أي كيف حالك مع تلك المعصية التي ذكرت لي؟ فقال منعه عقله الإسلام يا رسول الله أي منعني من الإسلام من ارتكاب تلك الفاحشة. Kemudian orang tersebut pergi dari hadapan Rasulullah SAW. Kemudian tidak bertemu lagi dengan Rasulullah setelah beberapa waktu atau beberapa tempo. Ketika Rasulullah SAW bertemu kembali dengan orang tersebut, maka Rasulullah bertanya, wahai pemuda, bagaimana keadaanmu terhadap perbuatan atau maksiat yang kau pertanyakan tempo hari? Maka dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Islam telah mengikatku dari perbuatan maksiat tersebut sehingga aku tidak melakukan perbuatan tersebut. يا أيها الحاضرون وقد حضرتم بهذا المحضر واستمعتم إلى هذه الأوصاف النبوية وهذه التوجيهات ونظرتم إلى ما نظرتم افقهوا بقلوبكم هذا الدين الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم واجعلوا من فوائد هذا المجلس فقه في قلوبكم تقومون به على حسن الاستقامة على ما دعانا إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. Wahai para hadirin yang hadir pada malam hari ini, kalian telah berkumpul, kalian telah hadir dalam majelis ini, kalian telah mendengarkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, kalian telah mendengarkan nasihat-nasihat, dan kalian telah memandang apa yang telah kalian patah. Maka pahamilah dengan hadis al-Bukhari kalian, sehingga hadis al-Bukhari kalian mendapatkan suatu pemahaman bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini, sehingga kalian memahami bahwasanya apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW atau apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kalian menjalankan dengan penuh istiqomah apa yang diajak oleh Nabi Muhammad SAW. إننا وإياكم في مجلس من مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم فللصادق منا ومنكم في هذا الاستماع والنظر حسن وصلة وعناية من رسول الله صلى الله عليه وسلم
تثمر له صلاح أحواله في الدنيا والآخرة. Sesungguhnya kita hadir pada malam hari ini, aku dan kalian hadir di salah satu majelis dari Rasulullah SAW. Maka dengan kebenaran atau kesentuhan terhadap apa yang kita pahami dari majelis tersebut, maka kita akan mendapatkan suatu pada khusus atau perhatian dari Rasulullah SAW yang akan bermanfaat baginya di akhirat kelak. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي في قبره تعرض عليه أعمال أمته، ولا شك أنه يعرض عليه مجلسنا بما فيه وقولنا وحضورنا واستماعنا ونظرنا، فعسى أن يكون ذلك إدخالا للسرور على قلبه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW pada saat ini hidup di dalam kubur beliau, dan beliau mendapatkan, tidak diragukan lagi bahwasanya setiap amal perbuatan akan dilaporkan kepada beliau, dan sudah pastinya perkumpulan kita pada malam hari ini akan dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan dengan penglihatan kita, dengan pemahaman kita dan pendengaran kita ini, yang mudah-mudahan ini merupakan suatu sebab untuk mendapatkan atau memberikan kebahagiaan di hati sanubari Rasulullah SAW. ألا فحبكوا نياتكم وعزائمكم وهمومكم بحسن الاستقامة على منهاجه، احفظوا أنفسكم من المعاصي والسيئات من هذه المنظورات والمسموعات حتى تفتح القلوب عن الله وعن ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Maka teguhkanlah niat kalian dan semangat kalian untuk menjalankan untuk mendapatkan suatu pemahaman, serta kuatkan tekad kalian sehingga kalian bisa mendapatkan suatu pemahaman di dalam hati sanubari kalian terhadap agama yang Allah Subhanahu wa taala, dan bisa memberikan istiqomah atau menjalankan secara istiqomah apa yang diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asallallahu subhanahu wa taala an yuhsin 'ardana wa 'ardakum majlisana fi hadhihi al-laila 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, an yukrimana Allah wa iyyakum min tawfiq husn al-istiqamah 'ala manhaj حتى نلحق بخير رغيب. ثبتنا الله وإياكم على حسن الاتباع واجعلنا ممن لرب أطاع. احفظنا من المعاصي القلبية والمعاصي الجوارح. ثبت أقدامنا على متابعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويكتب كل فرد منا ومنكم من الحاضرين رجالا ونساء من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جنود رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المحيي لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكتبنا الله وإياكم سعداء في الدنيا، يكتبنا الله وإياكم سعداء في الآخرة، ويحقق لنا وإياكم حسن المقاصد والنيات، حسن الإخلاص في كمال التوجهات، ويغفر الله للمتقدمين ولنا منذر المساواه على هذا المجلس، ومن سبق من أسور أمواتنا وأمواتكم ووالدينا ووالديكم، حتى نجمع وإياهم وإياكم بعد عمر طويل وحال جميل في دار المرافقة مع مرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kita ucapkan jazakallahu anna khairal jaza kepada tamu kita Nabi Muhammad Husain Al-Habashi. Hadirin hadirat rahmatullah, berikutnya kita mohonkan kepada tamu kita Kiai Haji Firdaus bin Haji Rahmani untuk menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para alim ulama, para asatidz yang begitu banyak yang hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau semua turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita bersama mereka di masjid ini, insyaallah nanti di yaumul kiamat kita akan berkumpul bersama dengan beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang kami muliakan, begitu banyak tadi disampaikan oleh guru kita.
Namun saya ingin menyampaikan satu yang begitu besar yang sudah Allah siapkan buat kita manusia. Namun berapa banyak sesuatu ini yang dilalaikan dan dilupakan oleh manusia. Satu yang ada di hadapan kita, satu yang ada di tengah-tengah kita. Namun berapa banyak di antara manusia melalaikan satu kesempatan, satu yang baik yang ada di tengah-tengah kita biarkan begitu saja. Yang akhirnya kita kelewat, tidak kita mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun manakala sesuatu tersebut sudah hilang, sesuatu tersebut sudah tidak ada di tengah-tengah kita, barulah kita akan merasakan kerugian kita, penyesalan kita yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu apa tersebut yang ada di tengah-tengah kita, yang ada di dekat kita, namun kita abaikan begitu saja. Tak lain dan tak bukan adalah birrul walidain, berbakti kita kepada orang tua kita. Coba lihat hadirin jamaah, berapa banyak seorang anak yang ada orang tuanya mereka lalaikan, mereka diamkan, mereka tidak peduli kepada kedua orang tua mereka. Namun lihat, tatkala orang tua mereka meninggal dunia, tatkala orang tua mereka sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyesalan yang seperti ini baru datang kepada mereka. Naudzubillah min dzalik. Maka beruntunglah buat semua jamaah yang masih ada orang tuanya, yang masih hidup kedua orang tuanya, yang masih hidup salah satu dari kedua orang tuanya. Kenapa? Disitulah lahan buat kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dengan adanya orang tua kita di situ bisa mendapatkan keuntungan, bisa mendapatkan pahala yang Allah siapkan buat kita. Namun hadirin jamaah, berapa banyak hal-hal yang seperti ini kita lalaikan dan kita lupakan. Barulah orang tua kita meninggal, barulah orang tua kita menghadap kepada Allah. Setelah orang tua kita dibaringkan di liang lahat, penyesalan. Ya Allah, saya belum sempat berbakti kepada orang tua saya. Ya Allah, belum sempat saya melakukan satu kebaikan kepada orang tua saya. Apakah ini yang akan kita katakan? Apakah ini yang akan kita rasakan waktu kita sudah ditinggal oleh orang tua kita? Untuk hadirin jamaah yang masih ada orang tuanya, saya punya orang tua sudah meninggal dunia. Dua-duanya orang tua saya sudah tidak ada. 2005 saya punya bapak meninggal. 2008 saya punya ibu meninggal. Saya tidak sempat berbakti kepada orang tua saya karena saya lama di pesantren. Dari tahun 83 sampai tahun 2000 saya baru pulang. Cuma 5 tahun saya ketemu orang tua bapak, 8 tahun saya ketemu ibu saya. Ya, tapi alhamdulillah dengan keberkahan orang tua kita bisa melaksanakan apa yang kita ketahui dengan ilmu. Dengan orang tua kita bisa belajar. Dengan orang tua, saya punya orang tua, alhamdulillah dengan keberkahan orang tua saya bisa belajar. Ya, saya bisa memetik ilmu dari guru kita Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sibir. Lama saya tinggal di sana, alhamdulillah saya bisa ambil ilmu-ilmu dari beliau. Tapi inilah hadirin, berapa banyak di antara kita yang meninggalkan kebaikan, berbuat baik, berbakti kepada orang tua kita, tapi mereka tidak menyesal. Mereka dengan bangganya, mereka dengan asyiknya, mereka dengan enaknya meninggalkan kebaikan-kebaikan mereka kepada orang-orang tua mereka. Hadirin jamaah, banyak kisah kita baca di dalam kitab Irsyadul Ibad, kita baca dalam kitab-kitab yang lain. Begitu banyak ya Rasulullah dan para ulama mengungkap begitu banyaknya kebaikan orang-orang yang mau berbuat baik kepada orang tua mereka. Kemanfaatannya bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Sampai dikisahkan di dalam satu kitab Irsyadul Ibad diungkap bahwasanya aqul walidain, anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang menentang orang tua, anak yang menyakitkan hatinya orang tua. Mereka bukan hanya diazab oleh Allah di dalam api neraka, bukan hanya mereka dihapuskan amal soleh mereka, bukan hilang semua kebaikan mereka, bahkan dikatakan bahwa azab mereka, siksa mereka akan rasakan sekalipun mereka masih hidup di dunia ini. Na'udzubillah min dzalik. Ini hadirin. Maka bagaimana caranya kita berbirrul walidain? Bagaimana caranya kita berbakti kepada orang tua kita? Orang tua kita yang masih hidup, bagaimana caranya? Bagaimana kalau orang tua kita telah dibaringkan di liang lahat? Bagaimana cara kita berbuat baik kepada mereka? Banyak di dalam kitab-kitab diungkap oleh para alim ulama.
Di antaranya kalau orang tua kita masih hidup, datangi mereka, cium tangan mereka. Masya Allah, berapa banyak seorang anak yang tidak pernah mencium tangan orang tua mereka sendiri. Ada Pak hadirin? Ada di antara kita yang belum pernah mencium tangan orang tua kita? Nauzubillah min dzalik. Kadang-kadang ada seorang anak yang mencium tangan orang tuanya cuma setahun 2 kali. Idul Adha, Idul Fitri dia cium tangannya. Tapi manakala ada dia pulang ke rumah dari mana-mana, tidak pernah mencium tangan orang tuanya. Ini hadirin, disinilah tangan orang tua kita, berapa banyak keberkahan yang akan kita dapati. Kita mencium tangan-tangan orang tua kita, berapa banyak manfaat dunia dan akhirat yang akan kita dapati. Makanya hadirin jamaah yang saya muliakan, kalau kita ingin berbakti kepada orang tua kita yang masih hidup, datangi orang tua kita, cium tangan mereka, minta keberkahan, minta kebaikan. Insya Allah dunia akhirat kita akan mendapatkan keuntungannya. Kebahagiaan dunia kita akan peroleh dengan sebab kita melakukan birrul walidain, berbakti kepada orang tua kita. Ada satu kisah. Ini kisah saya baca di dalam kitab Irsyadul Ibad. Kebetulan dari maghrib saya ngajar di daerah Pasar Rumput. Saya baca di kitab dan kebetulan tentang bab birrul walidain. Saya bilang di dalam kitab itu dikatakan bahwasanya ada seseorang yang memiliki anak yang masih kecil dan dia memiliki 1 ekor anak sapi. Lantas seorang bapak ini mengatakan, "Ya Allah," dia pergi ke atas hutan dan dia mengatakan, "Ya Allah, saya titip anak sapi ini untuk Engkau akan berikan kepada anak saya manakala anak saya sudah besar nanti." Cerita singkatnya, meninggallah ini bapak. Setelah meninggal ini bapak, ini anak juga semakin dewasa, anak sapinya juga semakin besar. Cerita singkat dari kisah ini begitu panjang. Akhirnya ini anak betul-betul berbakti kepada ibunya. Ini anak betul-betul berbuat baik kepada ibunya. Apa yang dikatakan oleh ibunya, dia taati. Apa yang diperintahkan oleh ibunya, dia laksanakan. Tidak pernah sedikit pun menyakiti hati ibunya. Tidak pernah dia menolak apa yang diperintahkan oleh ibunya. Sesusah apapun, sepahit apapun, dia akan laksanakan perintah daripada ibu. Akhir cerita singkatnya daripada kisah ini, kata ini ibu, karena dia termasuk orang miskin, orang susah, kata ini ibu, "Wahai anakku, engkau ditinggalkan satu warisan oleh bapakmu, seekor anak sapi yang ciri-cirinya seperti ini. Kuning warnanya dan kuningnya kuning emas yang begitu bagus. Pergilah ini anak mengambil itu anak sapi. Sampai di tengah hutan dia mengatakan, "Ya Allah, tolong tunjukkan kepada saya mana anak sapi yang telah dititipkan kepadamu ya Allah dari saya punya orang tua." Tiba-tiba datanglah itu sapi di hadapannya. Masya Allah, ini sapi bisa berbicara. Ini sapi bisa berbicara kepada itu anak, "Wahai anak yang taat kepada orang tua, wahai seorang anak yang patuh kepada orang tua, silakan kau naiki daripada punggung saya." Sapi bisa ngomong seperti itu di hadapan seorang anak yang birrul walidain, anak yang taat kepada orang tuanya. Apa katanya anak? Karena orang tuanya, ibunya mengatakan, "Nak, nanti sampai di sana kau ketemu ini sapi dengan ciri-ciri seperti ini, kau pegang lehernya." Apa kata anak? "Wahai sapi, ibu saya tidak perintahkan saya untuk naik ke punggungmu. Saya diperintahkan oleh ibu saya untuk memegang daripada lehermu." Masya Allah. Kata ini sapi, "Kan orang tuamu, ibumu nggak lihat, ada jauh di rumah. Daripada kau capek, telah datang ke hutan yang begitu jauh, kau akan turun lagi begitu jauh, silakan kau naiki." Apa kata anak? "Tidak, wahai sapi. Perintah orang tua saya untuk memegang engkau, bukan untuk menaikinya." Masya Allah. Apa ada di antara kita yang seperti ini? Apa ada jawabannya? Kita jawab masing-masing pada diri kita. Lantas pulanglah ini anak sampai di depan rumah. Kata ibunya, cerita singkatnya, "Wahai anakku, juallah ini sapi karena kita perlu makan. Jual ini sapi dengan uang 3 dinar. Silakan kau bawa ke pasar dan jual ini anak sapi 3 dinar." Ini anak membawa sapi tersebut ke pasar dan ada Allah utus seorang malaikat yang berbentuk manusia. Kata ini malaikat, "Wahai anak,
Berapa kau jual ini sapi? Saya jual 3 dinar dengan ridho orang tua saya. Kata ini malaikat yang berbentuk manusia, bagaimana kalau saya beli 6 dinar, tapi jangan kau beritahukan ibumu? Hadirin, kira-kira kalau kita yang disuruh jual gimana? Hah? Jual apa enggak? Lumayan 3 dinar kita kantongin. Yang 3 dinar kita kasih orang tua kita. Anak sekarang, Pak. Betul Pak? Pengalaman pribadi hal-hal yang seperti ini banyak. Kadang-kadang orang tua kita suruh ke warung beli sesuatu, akhirnya apa? Kembalinya sampai ke rumah. Kembaliannya nggak sampai ke orang tua kita, masuk ke kantong kita. Betul? Betul? Ini kenyataan hadirin. Apakah itu halal? Walaupun itu duit orang tua kita sendiri, itu harta orang tua kita sendiri, tapi dengan cara yang zalim, naudzubillah. Maka kadang-kadang hadirin jamaah, kita punya ilmu, kita belajar. Kenapa begitu sulit ini otak menerima ilmu kita? Kenapa ilmu yang diajarkan oleh orang guru-guru kita begitu susah masuk ke dalam pikiran kita? Kadang-kadang jangankan ingat, nempel di dalam hati kita. Baru kita belajar, keluar dari masjid ini, sudah hilang apa yang diajarkan. Betul? Ini mungkin salah satunya. Uang orang tua kita, duit orang tua kita, kita ambil tanpa izin mereka. Masya Allah. Tapi apa yang dikata anak? Nanti Pak, saya pulang dulu, saya lapor ke orang tua saya dulu. Gimana kira-kira mau jual nggak ini sapi dengan harga 6 dinar? Pulanglah itu anak bilang, Bu, gimana? Sapinya ada yang nawar 6 dinar. 6 dinar engkau jual dengan hidup saya sebagai ibu. Itu malaikat yang berbentuk manusia mengatakan, hai anak, bagaimana kalau saya beli 12 dinar? 2 kali lipat dari harga itu. Tapi dengan tanpa pemberitahuan kepada ibunya. Tapi kata anak bilang, nanti saya izin dulu sama ibu saya. Masya Allah. Ya. Artinya apa? Pulang ini anak. Tatkala dia bilang, ibunya mengatakan, wahai anakku, itu bukan manusia, itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menguji sampai di mana taatmu, patuhmu kepada orang tuamu. Nanti kalau kau ketemu dengan malaikat itu, katakan, apakah perlu saya jual ini sapi? Sampailah kepada itu malaikat itu yang mengatakan, apakah perlu saya jual ini sapi? Kata ini malaikat mengatakan, jangan kau jual. Nanti satu saat akan dibeli oleh seseorang yang harganya seberat daripada sapi tersebut. Masya Allah. Berapa berat itu sapi? Berapa kilo? Bukan lagi puluhan, pakai ratusan kilo. Itu sapi akan dibeli dengan harga seberat itu sapi. Sebabnya apa hadirin? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Wallahu a'lam. Ini saya dengar cuma kisah. Hadirin, saya cuma kisah. Wallahu a'lam ini benar apa enggak? Kita punya guru Al-Habib Umar bin Al-Attas. Ya, kita kenal semua. Betul, saya punya orang tua begitu dekat dengan beliau. Ya, katanya salah satunya keberkahan yang beliau dapati, Habib Umar bin Al-Attas. Beliau mendapati keberkahan, begitu hebat kekayaannya, begitu hebat ilmunya, begitu hebat karomahnya. Saya ketemu Habib waktu di Jeddah. Waktu saya mau pulang ke Indonesia tahun 2000-an, saya ketemu dengan seorang ulama, Al-Habib Habib Abu Bakar. Saya lupa Habib Abu Bakar apa. Betul, beliau udah tua, dia udah tidur aja di tempat tidurnya di Jeddah. Waktu saya mau pulang ke Indonesia, setelah saya belajar di Al-Zain, saya ngurus paspor saya pulang kira-kira 1 bulan di Jeddah. Saya keliling, beberapa ulama saya datangi, berapa orang besar-besar di Jeddah saya datangi. Di antaranya Habib Abdurrahman Al-Kaf. Beliau waktu itu tahun 2000 saya datang, itu udah tidur-tiduran aja, udah nggak bisa apa-apa. Dia bilang apa? Dia tanya sama saya, dari mana itu? Pakai bahasa Arab beliau tanya, saya jawab, saya dari Indonesia. Indonesia di mana? Jakarta. Untung ente orang Indonesia. Untung ente orang Jakarta. Habib Abdurrahman Al-Kaf. Beliau bilang, untung ente orang Jakarta. Saya bilang, kenapa Habib? Kita beruntung orang Jakarta. Ente punya satu orang besar yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak karomahnya, begitu banyak kemuliaan yang dimiliki oleh Habib Umar bin Al-Attas. Apa salah satu penyebabnya? Wallahu a'lam. Ini satu cerita. Dia bilang apa? Karena beliau selalu taat, selalu mendukung kemanapun ibunya pergi. Ya.
Kemanapun ibunya pergi, dia gendong. Ibu, karena waktu itu ibunya dalam keadaan lumpuh. Ibunya nggak bisa berjalan, dia gendong. Ibunya mau pergi kemana saja selalu dalam gendongan Habib Umar bin Al-Abbas. Akhirnya setelah ibunya meninggal, begitu besar kekayaannya. Kita lihat kekayaan Habib Umar. Begitu hebat karunia, sampai dikatakan beliau adalah termasuk wali min auliyaillah. Gara-gara apa? Bakti kepada ibunya. Gara-gara apa? Birrul walidain. Ini kesempatan emas yang maka saya bilang tadi dari awal. Berapa banyak di antara kita satu kesempatan yang begitu baik yang ada di hadapan kita, yang ada di tengah-tengah kita. Berapa banyak seorang anak yang mengabaikannya? Berapa banyak seorang anak yang tidak pernah berbakti kepada orang tua? Maka hadirin, nggak saya panjang lebar ngomong di sini karena waktu tidak memungkinkan. Ini banyak satu kisah yang ingin saya sampaikan karena waktu tidak memungkinkan. Saya bilang hadirin, mari dari sejak ini kalau memang kita masih ada orang tua, mau pergi kemana saja, kita yang mau sekolah, kita yang mau kuliah, kita yang mau bekerja, datangi orang tua kita. Minta izin ibu, bapak, saya mau sekolah, saya mau kuliah, saya mau kerja, doain supaya saya apa yang saya dapat ingin dapatkan keberkahan. Itu yang harus kita lakukan. Bisa? Insya. Jangan kita abaikan. Kalau orang tua kita masih udah meninggal dunia, bagaimana? Datangi kuburnya, minta doain kepada orang tua kita. Selalu kita ziarahin kubur. Insya Allah itu salah satu daripada birrul walidain kita kepada orang tua kita. Kalau ini yang kita lakukan, insya Allah berkah dunia akhirat kita. Insya Allah apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita dambakan, kalau kita awali dengan ridho orang tua kita, insya Allah Allah akan bukakan ridho Allah fi ridho walidain wa suhtullah fi suhtir walidain. Ridhonya Allah berada di dalam ridhonya orang tua kita. Murkanya Allah, marahnya Allah, bencinya Allah ada pada kedua orang tua kita. Maka kalau Allah sudah ridho, apapun yang kita minta gampang dan mudah. Apapun kalau Allah sudah ridho kepada kita, apapun hajat kita, kebutuhan kita akan dimudahkan oleh Allah. Caranya gimana? Baikin orang tua kita yang masih ada ataupun yang sudah meninggal dunia. Hadirin jamaah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang selalu birrul walidain, anak yang selalu berbakti kepada orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup Allah panjangin umurnya, Allah sehatin badannya. Mudah-mudahan kita selalu bisa berbakti kepada mereka. Dan orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan mereka. Allah tambahkan pahala mereka. Allah jadikan kubur mereka rawdah min riyadil jannah. Mudah-mudahan orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia Allah bangkitkan nanti bersama anbiya wa syuhada wa sholihin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, arsala bil huda wa dini haqqin mustafahu ahmada wa lahum taga min khalqihi wa majjada wa lam yu'azzim mithla habaib. Para kiai, segenap tokoh-tokoh masyarakat, para sesepuh, jamaah hadirat rahimakumullah, alhamdulillah. Tidak ada kata yang lebih pantas, yang lebih layak kita ucapkan saat ini dengan hati kita yang mungkin beberapa saat yang lalu lalai kepada Allah, beberapa saat yang lalu anggota tubuh kita, badan kita bermaksiat kepada Allah, tapi saat ini tersucikan, termuliakan, terangkat derajatnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebut dan mengenang kekasihnya baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita basahi lisan kita yang kotor ini,
yang beberapa saat yang lalu mungkin berlumrah dengan dosa, dengan kesalahan, baik itu dengan riba, namimah, dusta dan yang lainnya. Saat ini kita menyebut nama, ucapan yang termulia, ucapan yang paling agung. Tidak ada kalimat yang lebih mulia daripada lafzul jalalah, daripada kita menyebut nama Allah. Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ula, dan juga bersalawat memuji kekasihnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita telah banyak dengar faedah manfaat ilmu mutiara-mutiara dari tamu kita yang datang dari Seoul, cicit daripada Habib Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, penyusun Maulid Syekh Al-Habib Muhammad bin Husain bin Ahmad bin Ali bin Ali Al-Habsyi, mata'anallah bikulli hayati. Dan juga yang kedua Kiai Firdaus, semoga Allah limpahkan keberkahan dan kemuliaan kepada guru-guru kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga kita tidak menjadi orang yang merugi, tidak menjadi orang yang menyesal. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa yatahassaru ahlul jannah fil jannah ala syai'in illa ala sa'atin marrat alaihim la yadhkurullah ta'ala fiha. Tidak ada penyesalan bagi orang yang sudah masuk surga, penyesalan kecuali penyesalan mereka adalah berlalu saat waktu mereka ketika di muka bumi mereka tidak berzikir kepada Allah. Padahal mereka sudah masuk surga, padahal mereka sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala, namun mereka masih menyesal. Adalah waktu yang mereka lalui, karena yang ia lalui waktu-waktu tersebut mereka lalai daripada zikrullah, mereka tidak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain bukan hanya zikir, tetapi juga mereka tidak menyebut nama Nabi Muhammad. Mereka tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan juga penyesalan yang lain banyak sekali, di antaranya orang yang melalui hidupnya di muka bumi dia tidak menuntut ilmu, dia tidak pernah hadir di majelis-majelis ilmu semacam ini. Di dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu li talabil ilmi falam yatlubhu. Seseorang yang paling sangat menyesal kelak yaumul qiyamah, kelak di akhirat, dia ada waktu luang, kesempatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, namun dia yang harusnya ia untuk menuntut ilmu, namun tidak dia gunakan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini, untuk bertanya dan mendekat kepada ulama-ulama salihin, untuk kita mendapatkan manfaat ilmu-ilmu syariat, mutiara-mutiara yang dapat menyebabkan kita dekat kepada Allah, yang dengannya kita akan mengenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man lam yaduk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi, wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Orang yang tidak mau, dia merasa hina ketika menuntut ilmu, tidak mau merasakan, menyadari lelahnya, hinanya, capeknya ketika menuntut ilmu agama. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi, dan barang siapa yang luput baginya masa mudanya berlalu, dia tidak gunakan untuk menanti dan mendapatkan ilmu, mencari kemuliaan dan keluhuran seperti ini, maka takbirkan dia 4 kali. Bacakan takbir kepadanya 4 kali di hari kematiannya. Ketika kita menghadapi jenazahnya, kita bacakan takbir 4 kali. Maka beralih arba'an liwafatihi. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu arwah, di dalam syarah nasihatnya beliau Minhajus Sa'adah mengatakan, "Waman tafuthu sa'atun min umrihi takun alaihi hasratan fi gabrihi." Barang siapa yang luput baginya waktu yang ia lalui ketika di dunia, sa'atan min umrihi takun alaihi hasratan fi gabrihi, akan menjadi penyesalan nanti di alam kuburnya.
di alam barzakh ini. Kalau kita bisa bertanya kepada mereka, orang-orang yang sudah berada di alam kubur atau di alam barzakh, kalau mereka bisa bangkit lagi ke muka bumi, mereka bisa hidup lagi ke atas muka bumi ini, niscaya mereka tidak akan menyia-nyiakan waktu, khususnya ketika masa muda berlalu dari mereka. Tidak ada hal-hal yang baik yang mereka lakukan, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk tunduk dan patuh kepada Allah, bukan untuk mengikuti meneladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah penyesalan yang tidak berarti. Hadirin hadirat rahimakumullah. Guru kita Habib Ahmad bin Nawfal bin Salim bin Kindan, beliau sedang berhalangan, tidak bisa hadir di tengah-tengah kita ini. Lalu beliau mewakilkan kepada Al-Faqih, dan juga kita doakan guru-guru kita yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, kemuliaan, keberkahan di setiap waktunya. Kita yang selalu hadir aktif di Masjid Al-Munawwar ini, semoga Allah ta'ala limpahkan kemuliaan ya Rabb. Muliakanlah anggota tubuh kami ya Allah, muliakanlah lisan kami, muliakanlah pandangan kami, muliakanlah pendengaran kami. Tidak engkau bubarkan, tidak engkau keluarkan dari masjid yang kami cintai ini, yang penuh dengan kemuliaan dan barakah ini, berkat para habaib, para kiai yang pernah duduk hadir di majelis ini, di masjid yang mulia ini, terutama guru kita Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Semoga Allah Ta'ala tambahkan kemuliaan beliau di alam barzakhnya, ditambahkan keluhurannya di alam kuburnya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Barik fi istima'ina hadha ya Allah, wa'azim alaihi intifa'una, wasluk bina masalikal mahbubin, wa qaribna ma'al mugarrabin, wa syurna fi zumratis siddiqin. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fatihna wa faqih ahlana, wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina, Rabbana ighfir lana wa liwalidina, Rabbana ighfir lana wa liwalidina, warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan ditutup doa oleh guru kita Habib bin Muhammadil Baqir Al-Asasi. Thank you.
العظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا، متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود للأيام حمانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى، ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا، حبل من والانا وحبال من ودانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا، وذوي الحقوق وطائبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا. نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك وحقق سولنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض، واجمع كل من عادانا. انظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشفي وعافي عاجلا مرضانا، واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات، واصلحا عقبانا. يا ربي واجمعنا أحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا. بالمصطفى صل عليه وآله، ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب المحبوب الذي تتعشى الأرواح وتحن إليه القلوب، شافي العلل مفرج الكروب، وعلى آله من إليه منسوب. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نعمتك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك من شر ما عندنا. اللهم نسألك من كل خير، أحاط بعلمك في الدنيا والآخرة، نعوذ بك من كل شر
حوض بعلمك من الدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.